Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Hutana Sibuan dengan NIM 2524057, kelas PTK 1B, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu yang pertama sistem basis data, sistem operasi, sistem informasi, jaringan komputer, dan kecerdasan buatan. Baik, langsung saja yang pertama ke pengertian sistem berbasis data. Sistem berbasis data adalah semua sistem berdasarkan pada analisis dan informasi data. Dengan kata lain, perusahaan dapat memanfaatkan intelijen bisnis sepenuhnya dalam peningkatan pengetahuan, pengalaman, sekaligus target pasar. Dengan demikian, analisis tersebut membawa nilai lebih serta meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Contohnya, kontraknya adalah komunikasi yang lebih tepat sasaran, produk yang lebih spesifik, serta menawarkan yang lebih sesuai dengan kebutuhan target. Tetapi perlu di bahwa tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data saja, namun juga untuk menafsirkan informasi yang tersedia dengan mengambil keputusan sesuai dengan situasi. Komponen bisnis data. Komponen sistem berbasis data sedikit berbeda dari komponen konvensional. Sistem basis data kendati masih saling berkaitan, sistem berbasis data lebih fokus pada bagian data digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan serta operasi secara real time atau mendekati. Komponen-komponen sistem basis data adalah sebagai berikut. Sumber data terdiri dari data internal yang dihasilkan dari dalam organisasi seperti data transaksional, data log, dan rekaman lain dari aktivitas bisnis. Data eksternal yang diperoleh dari luar organisasi termasuk data publik, data dari perter bisnis, dan data dari perangkat cloud, Internet of Things. Data streaming yang dihasilkan secara real time atau mendekati untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat. Teknologi pengelolaan data terdiri dari sistem manajemen bisnis data atau DBMS, yaitu platform seperti SQL Data Bases dan NoSQL Database untuk mengelola penyimpanan data, data akses, dan data warehouse untuk menyimpan data yang tidak struktur atau sistem terstruktur dalam skala besar yang mendukung analisis big data, dan platform pengelolaan big data seperti Avast Hadoop atau Avast Spark untuk mengelola dan memproses volume data yang sangat besar. Infrastruktur terdiri dari middleware dan API sebagai komponen perangkat lunak yang mengkoneksikan berbagai sistem untuk mempermudah pertukaran data. Jaringan dan keamanan sebagai infrastruktur jaringan mendukung pengirim data aman antara komponen serta melindungi data dari akses tidak sah atau serangan siber. Manajemen data terdiri dari kebijakan, privasi, dan keamanan data untuk menentukan bagaimana data dapat digunakan dan harus dilindungi. Data manajemen kualitas data sebagai proses memastikan data yang digunakan akurat atau lengkap dan dapat diandalkan. Sebagai komponen tersebut membentuk ekosistem dari sistem berbasis data untuk menghasilkan insight dan mengarahkan keputusan operasional dan strategi dalam sebuah perusahaan. Berikut contohnya struktur data yang biasa dipelajari mahasiswa ilmu komputer. Fungsi dan tujuan basis data.
Bisnis data berfungsi untuk satu, pengumpulan data. Pengumpulan data akurat dan relevan terdiri sebagai sumber yang bisa berupa data transaksional dan perilaku penggunaan data, sensor atau data eksternal lainnya. 2. Pengelolaan data. Setelah semua data terkumpul, maka sistem akan memproses data tersebut dalam menghasilkan informasi berguna sebagai berbagai langkah penting seperti pemberian data, integrasi dan informasi data. 3. Analisis data. Metode yang digunakan adalah metode statistik, machine learning atau analisis lain. Data yang telah diproses dianalisis untuk mendapatkan insight atau pemahaman yang lebih dalam. 4. Pengambilan keputusan berbasis data. Insight analisis data berfungsi membuat keputusan yang lebih informatif dan efektif. Proses keputusan data bisa diotomatisasi dengan menggunakan algoritma cerdas. Interaksi 5. Interaksi dan pembelajaran. Sistem berbasis data dirancang untuk terus-menerus menyerap dari data baru masuk serta mengadaptasi keputusan sesuai informasi tersebut. Informasi terbaru yang didapatkan. Bahasa basis data. Program berbasis data melibatkan abstraksi dan juga generalisasi perlakuan komponen perangkat lunak berdasarkan data input. Hal ini berbeda dari metode prosedur yang berorientasi objek konvensional yang menekankan penggunaan algoritma dan struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan botik, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Sebelum sistem operasi komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog. Sering dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan kegunaan masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan menggunakan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, MOS, OS X, dan Microsoft Windows. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. Fungsi sistem operasi. Jenis sistem operasi komputer. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. Selain pengertian sistem operasi secara umum, IT kampus juga akan menjelaskan pengertian sistem operasi menurut para ahli. Berikut ini pengertian sistem operasi menurut para ahli. Menurut
Lim Suryamsi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Menurut Max Leod atau Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer, pengaturan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Menurut Ferry Indayudha, sistem operasi adalah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi atau program software yang ada di komputer. Menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah sesuatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Menurut wahana komputer, sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang dimaksudkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Fungsi sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersama, memberi akses pada disk dan lain sebagainya. Berperan sebagai aplikasi dasar. Sebuah perangkat sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan sebagai vital yang mengatur semua hal dibutuhkan untuk menjelaskan fungsi sebuah perangkat. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengandalkan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja dengan baik. Mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan melalui CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentu dengan seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk mengaplikasikan fungsi sebuah perangkat. Jenis sistem operasi komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal berikut. Berikut ini beberapa jenis sistem operasi yang dijalankan di komputer. Sistem operasi
Alena pada sistem operasi Stan Aleno dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga multifitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan, perancangan, mengendalikan dan aktivitas lain dalam suatu organisasi. Sistem ini tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga melibatkan manusia yang berintegrasi dengan sistem serta prosedur atau aturan yang mengatur pengolahan data. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sistem informasi. 1. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi bermanfaat berdasarkan perangkat keras. Hardware merupakan komponen fisik atau terdiri sistem informasi seperti komputer, software, perangkat penyimpanan, dan perangkat input. Output perangkat keras digunakan untuk memproses penyimpanan dan mengirim data. Perangkat lunak atau software merupakan aplikasi atau program yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi. Software ini bisa berupa sistem operasi, aplikasi bisnis, perangkat lunak, manajemen bisnis, data, dan lain-lain. Data adalah fakta mentah yang belum diolah dan masih belum memberikan arti. Data dikumpulkan dan diproses dalam sistem informasi untuk menjadi informasi yang dapat digunakan. Prosedur adalah langkah-langkah atau aturan yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diolah, disimpan, dan disebarkan. Prosedur ini merupakan dalam memastikan pengolahan data dilakukan secara aktif dan efisien. Sumber daya manusia ini mencakup penggunaan, pengelola, dan teknik yang terlibat dalam penggunaan dan melihara sistem informasi. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta analisis data. 2. Proses dalam sistem informasi. Pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal seperti transaksi bisnis, hasil survei, atau data sensor. Pengolahan data setelah dikumpulkan, data akan diproses melalui berbagai metode seperti perhitungan, penggabungan, atau perpinteran untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Menyimpan data yang telah diproses atau masih dalam bentuk mentah akan disimpan dalam sistem penyimpanan data seperti database atau cold store untuk digunakan di masa depan. Distribusi informasi yang sudah diproses dalam disimpan akan disalurkan kepada pengguna yang membutuhkan seperti manajemen atau pemangku kepentingan lainnya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. 3. Fungsi sistem informasi. Pengelolaan data. Sistem informasi membuat dalam pengelolaan data membantah menjadi informasi yang relevan dan berguna. Pengambilan keputusan dengan informasi yang akurat dan dapat waktu manajer atau penggunaan dapat membuat keputusan yang lebih baik
dan lebih cepat. Komunikasi sistem informasi memfasilitasi komunikasi dalam organisasi baik antara departemen maupun dengan pihak luar seperti pelangkat atau pemasok, pemantauan dan pengalihan sistem informasi membentuk dalam bantu kinerja organisasi dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan rancangan. 4. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM digunakan oleh manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional dan strategi. SIM membantu dalam memonitor kinerja dan merancangkan masa depan. Sistem pendukung keputusan atau disebut DSS dirancang untuk membantu mengambil keputusan yang lebih kompleks dengan menggunakan data analisis dan model-model tertentu. Sistem informasi eksekutif atau EIS digunakan oleh eksekutif sensor untuk mendapatkan gambar untuk kinerja organisasi dan mendukung keputusan strategis. Sistem informasi transaksional atau TPS mengelola transaksi harian dalam organisasi seperti pembelian, penjualan, dan pembayaran. Sistem informasi sumber daya manusia atau disebut HRIS digunakan untuk mengelola data karyawan seperti rekaman jejak bekerja digital dan absensi. 5. Manfaat sistem informasi. Efisiensi operasional. Sistem informasi dapat mengoptimalkan banyak proses sehingga mengurangi kebutuhan akan bekerja manual dan meningkatkan efisien. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagai data atau sumber daya. Jaringan komputer dapat dibangun dengan berbagai jenis media komunikasi seperti kabel, misalnya kabel tembaga atau fiber optik, atau kabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Tujuan utama jaringan komputer adalah untuk menghubungkan perangkat yang berhubungan untuk saling berbagi informasi dan sumber daya seperti file, filter, atau akses internet. Ada beberapa jenis jaringan komputer di antaranya 1. Jaringan area lokal atau LAN, jaringan berbatas pada area geografis kecil seperti di dalam rumah atau kantor. 2. Jaringan area luas atau WAN, jaringan yang mencakup area yang lebih luas seperti antara kota atau negara. 3. Jaringan metropolitan atau MAN, jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam area geografis yang lebih besar seperti kota. Dan 4. Jaringan pribadi virtual atau VPN, jaringan yang menghubungkan koneksi aman antara perangkat yang berbeda di lokasi yang berbeda melalui internet. Jaringan komputer juga memanfaatkan beberapa protokol komunikasi seperti TCP, IP yang membuktikan perangkat yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang terstruktur.
Selanjutnya materi yang terakhir yaitu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas tersebut meliputi pengenalan suara, pengelolaan bahasa alami, pengenalan gambar, pengambilan keputusan, dan banyak lagi. Dalam AI, mesin dilatih untuk mempelajari pola atau aturan dari data yang diberikan, yang dikenal sebagai machine atau learning. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam AI. Satu, machine learning atau mempelajari mesin. Proses di mana mesin belajar atau data dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Contohnya, mesin dapat mengenali gambar atau prediksi berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. 2. Natural language processing atau NLP, bagian dari AI yang memungkinkan mesin untuk memahami, menganalisis, dan memproses bahasa manusia. Misalnya, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant menggunakan NLP untuk berintegrasi dengan pengguna. 3. Pengolahan pola pattern recognition. Mesin dapat mengidentifikasi pola dalam data seperti mendeteksi wajah dalam gambar atau mendeteksi anomali dalam data keuangan. 4. Robotika. Penggunaan AI dalam mengendalikan robot agar dapat melakukan tugas atau fungsi, misalnya dalam praktik atau medis. AI dibagi menjadi 2 jenis. AI seperti non AI menunjukkan pada sistem AI yang dirancang untuk menjelaskan tugas tertentu seperti aplikasi rekomendasi untuk pelatong kampus atau untuk e-kompe atau sistem navigasi dalam mobil otonom. AI umum agi grafinicia general internal, tipe AI yang lebih ambisius dengan kemampuan untuk memahami dan melakukan berbagai tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia secara menyeluruh, yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.